Selamat datang di Rada Bali, bertemu kembali dengan kami, Semeton Rada Bali Digital. Nama saya Rosihan Anwar. Hari ini kita akan kembali talk show, bincang-bincang ringan dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami hari ini, yaitu Bapak Ikomang Mardika, selaku co-founder dari ramerame.co.id. Nah, seperti apa nih perbincangan kita, terutama kita mungkin masih banyak bertanya apa sih ramerame.co.id itu. Oke Pak, tos dulu. Terima kasih juga sudah hadir di studio kami. Sehat selalu bersama tim juga di Rame-Rame. Oke Pak, mungkin kita obrolannya nggak terlalu berat lah, ringan, walaupun mungkin ini banyak yang awam juga tentang apa sih sebenarnya ramerame.co.id ini. Mungkin ini aplikasi yang mungkin orang jarang dengar, masih banyak yang awam, banyak yang masih belum tahu. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya nanti lebih banyak basic-basic aja lah, dasar-dasar bahwa apa itu rame-rame, seperti apa dan itu ya, yang lain-lainnya yang mungkin kita ingin tahu secara dasar dulu, seperti itu Pak. Mungkin langsung saja nih kita obrolannya. Bisa nggak cerita sedikit latar belakang atau mungkin ada sejarah di balik apa berdirinya Rame-Rame? Saya dengar udah 2 tahun Pak ya? 2 tahun. Kira-kira seperti apa nih? Ada latar belakang berdirinya atau terbangunnya Rame-Rame? Boleh. Baik, terima kasih atas undangannya. Ramerame.co.id sendiri merupakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk berkolaborasi terhadap proyek atau usaha yang ditawarkan oleh ramerame.co.id. Jadi kita itu adalah platform yang baru berdiri dengan visioner-visioner yang punya mimpi untuk menghasilkan lebih banyak usaha dan pengusaha. Itu tagline kita, itu visi-misinya. Startup ya lebih banyak. Ya, startup. Kita sebuah startup. Kalau udah 2 tahun berarti 2019 sebelum Covid. Iya, sebelum Covid. Ini inspirasinya mungkin Pak dari mana? Artinya mungkin ada usaha yang sudah sebelumnya yang jadi panutan atau contoh. Iya, jadi awal mula berdirinya itu berawal dari ide dari CEO dan founder ramerame.co.id sendiri, Pak Bayu Susila. Dia mengajak kami untuk bergabung membangun sebuah startup berbasis crowdfunding. Nah, itu kita punya benchmark beberapa startup sejenis yang sudah eksis. Cuman kita memang sedikit berbeda dengan startup tersebut. Beberapa yang kita jadikan benchmark seperti Biser maupun Property. Biser ke Property ya. Itu yang paling dekat sama kita, miripnya. Nah, seiring waktu kita masih mencari bentuk, kita berusaha untuk menjadi champion di Bali sih. Seperti itu. Itu target awal. Secara nasional itu. Kalau di Bali sendiri? Di Bali sendiri kompetitor atau mungkin belum ada sih belum ada yang terkenal sih menurut saya gitu. Kalau di Bali kita sudah ada yang rasanya sudah kita nggak mengikuti sih. Karena yang sudah berjalan sendiri Rame-Rame.co.id ini ya. Kemudian seperti apa awal-awal mula kesulitannya, mungkin ada, ini kan barang baru, tentu hal yang baru ini agak masih istilahnya dibangunnya itu seperti apa? Kesulitannya jadi, mungkin awal-awal. Kesulitan startup pada umumnya adalah menyamakan visi misi tiap-tiap founder dan foundernya dulu. Jadi itu kita perlu satu misi, satu visi, satu mimpi. Itu mimpi kita adalah membangun startup yang menjadi champion di Bali. Itu targetnya. Itu. Nah, awal-awalnya jelas sangat susah karena model-model crowdfunding itu kan butuh kepercayaan masyarakat dan kita menjaga benar kepercayaan tersebut. Nah, awal mulanya ya nggak begitu meyakinkan, tapi mungkin kalau saya dari sisi teknis mengira itu ya awal-awal itu usaha pertama yang kita tawarkan, proyek pertama yang kita tawarkan itu cuma 10% yang laku gitu. Dan namun foundernya melihat, Pak Bayu melihat bahwa ini ada peluang nih, bahwa 10% itu adalah peluang gitu. Dan itu harus dimanfaatkan, dan berikutnya kita godok terus, akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa brand yang lumayan besar gitu untuk
untuk usaha yang ditawarkan. Awal-awal tuh yang dibangun apa Pak? Infrastrukturnya itu IT-nya Pertama, atau iya. SDM-nya atau gimana Pak? Jadi kita nguatin konsep dulu pasti Oh, kan. konsep, ya. Konsep itu harus Proposalnya lah. Konsep itu harus kuat. Bagaimana kita mendapatkan profit? Karena sebuah usaha harus punya Untung. profit. Ya. Tapi kita juga memikirkan target karena kita nggak mungkin baru jalan langsung profit. Gitu. Kita membangun kepercayaan dan kemudian saya direkrut untuk membangun platformnya berbasis web. Jadi teknologinya dari kita berbasis IT ya? Dari sisi IT-nya. Dan untuk sebuah startup digital tidak banyak sih, kita nggak perlu kantor yang dengan infrastruktur yang canggih. Kita bisa menyewa sebuah server, kemudian kita membangun websitenya untuk mengakomodir kebutuhan, karena platform ini adalah menjembatani antara usaha dan kolaborator. Jadi project dan kolaboratornya dijembatani, artinya seperti ini. Laporan keuangannya dipublish di platform kita, kemudian orang bisa melihat usahanya berjalan seperti itu melalui CCTV. Jadi itu semua disediakan melalui platform Rame-Rame Dr. Catering. Kalau sederhanakan nih bahasa awamnya, crowdfounder ini seperti apa Pak? Crowdfunding itu sederhananya usaha bersama-sama. Bersama-sama. Itu paling sederhana yang bisa digambarkan. Jadi urunan ya. Usaha bersama-sama yang didanai bersama-sama. Lebih detail lagi Pak, mungkin seperti apa contoh mungkin realnya? Iya, realnya seperti ini. Kita punya usaha yang ditawarkan. Ada klien nih orang. Misalnya kemarin kita ST Indonesia deh, kita mau buka di Tabanan kan. ST Indonesia kita mau buka di Tabanan dengan durasi 3 tahun kalau nggak salah, itu kemarin. Kemudian kita nawarin dengan nilai tertentu seperti kemarin 300 juta kalau nggak salah total pendanaannya yang dibutuhkan untuk mendirikan ST Indonesia di Tabanan. Kemudian kita butuh pendanaan tersebut dari masyarakat. Nah, masyarakat bebas nih punya modal berapa. Misalnya modalnya 1 juta. Minimumnya berapa dari 300? 1 juta. 1 juta. Semua berapapun totalnya 1 juta minimum. Iya, minimum 1 miliar pun 1 juta. Enggak. Oh, beda lagi. Oh iya, sama. 1 juta berapapun totalnya. Jadi kelipatan 1 juta. Jadi kita menargetkan berarti 300 orang. 300 kali 3, hitungannya lembar ya. 1 juta itu 1 lembar berarti. Jadi kita punya 300 yang kita tawarkan. Nah, orang bebas membeli sampai penuh sesuai dengan durasinya. Misalnya kita menawarkan selama 10 hari berarti itu harus habis dalam 10 hari. Kalau nggak laku dalam 10 hari, nggak ada yang mendanai, ya kita kembalikan uang yang sudah di store. Nah, itu berarti yang ingin membangun ini atau yang ingin mendirikan ini klien lagi, orang lain lagi, ya, atau dari rame-rame? Biasanya nggak dari rame-rame ya. Biasanya ada orang yang datang dari pihak franchise kita, dari pihak orang yang pengusaha yang pengen buka franchise, cuman modalnya mungkin baru setengahnya dia. Kalau dia modal nol gimana Pak? Punya modal? Boleh bisa. Boleh? Oh bisa ya? Jadi dia nol? Iya. Tapi dia ingin bangun? Iya bisa. Berarti dia nggak punya saham dong atau nggak punya ini? Ya rugi dia, berarti kan bukan punya dia jadinya kalau dia nol. Oh dia cuma konsep aja? Iya. Artinya dia nggak dapat untung dong. Biasanya berarti proposal ini udah lengkap sama ini ya? Penawaran itu ya? Jadi biasanya orang datang itu mungkin karena mungkin kayak Indonesia mungkin dia punya modal 100 juta, dia kekurangan 200 juta yang ditawarkan gitu. Sampai terkumpul 300. Dan teh apa? ST Indonesia itu sudah franchise. Sudah franchise. Ya. ST Indonesia adalah brand yang berasal dari Bogor. Aslinya dari Bogor dan itu sudah mulai tersebar di seluruh Indonesia. Dan bisa orang mengajukan diri untuk itu ya. Berarti butuh izin dari franchise tersebut. Jadi konsepnya berawal dari orang bekerja sama dengan franchise-nya. Franchise oke, lokasinya, konsepnya komitmennya sudah oke, kemudian ditawarkan ke rame-rame. Rame-rame kemudian memitigasi apakah ini profit untuk kolaborator, kan kita kan menjaga nama baik kita juga kan, artinya seperti itu. Kita nggak salah-salah menerima usaha yang kita ada apa namanya semacam standar dulu ya. Kemudian cara penawaran ke masyarakatnya seperti apa? Kita biasanya melalui media sosial ya. Medsos. Biasanya lewat info pasar biasanya. Oh, model-model seperti itu.
Kemudian kita punya juga IG sendiri, kemudian kita punya tim marketing yang bergerak ketika Itu lebih banyak di medsos atau apa ya? iya, tapi lebih baik kita bisa ketemu juga dengan tim tersebut di Kopi Satu Denpasar. Jadi kalau ada yang pengen bertanya-tanya tentang rame-rame atau tentang produk yang ditawarkan, bisa datang ke Kopi Satu Denpasar untuk bertemu dengan tim marketing kami. Iya, iya. Kopi Satu Denpasar Di Jalan Durian. Jalan Durian. Nah, di Denpasar, dan itu dibangun oleh rame-rame. Oh ya, di webnya ada Pak ya, ada Instagramnya. Berarti kemudian sejauh ini respon masyarakat seperti apa? Respon masyarakat sangat baik ya. Kalau saya boleh tunjukin, kita sudah punya cukup banyak member. Kita punya 1.300 member aktif. Artinya member yang benar-benar mendaftar dengan profil lengkap. Karena kita nggak asal mendaftar ya. Orang yang membeli, orang yang ikut berkolaborasi di proyek kita itu harus melengkapi profil. Karena itu seperti Database. artinya data KTP, data nama, data alamat itu harus pasti harus benar. Karena kita kan bertanggung Valid. jawab, harus valid. Nah itu sekitar 1.300 orang. 1.300. Dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun, dan Itu berapa proyek? itu kita punya 5 proyek yang sudah berjalan. Tapi orang ini boleh ya ikut lagi kalau ada proyek? Boleh. Nggak terbatas dia satu proyek aja ya? Terbatas. Nah total member kita 2.800 orang. Oh itu lain lagi? Total member yang nggak aktif? Ya, aktif dan nggak aktif, yang pengen melihat-lihat aja mungkin gitu, atau yang ya coba-coba. Berarti dia harus sign up ya? Iya, sign up. Sign up dulu ya? Iya, karena kita nggak mungkin anonim kan. Benar. Karena gimana kita mau membagikan usahanya kalau hasil usahanya kalau dia anonim gitu. Berarti rame-rame Dekodet ini kerja sama 2 orang ya? Iya, kita Dua jembatan. di tengah gitu ya? Ya, jembatan antara. Nah kalau yang ini, yang foundernya, pendiri yang mengajukan proposalnya ada berapa orang? Apa termasuk di jumlah ini, member ini? Biasanya iya. Apa nggak dibagi? Ini antara orang yang punya ide sama yang pembeli. Oh sama. Jadi misalnya saya nih mau buka apa ya, misalnya usaha kopi lah di Kintamani misalnya. Iya. Saya punya dana 100 juta ya. Misalnya saya butuh dana 300 juta ya. Udah ditawarin 300 juta, saya ikut di platform itu di rame-rame 100 juta gitu. Sisanya ya terserah dari masyarakat mau berapa gitu. Atau kadang juga ada nggak yang awalnya dia suka 1 jutaan karena udah ngerti nih, sekarang dia lebih main, dia jadi yang ngajuin franchise, ada nggak gitu? Bisa aja. Ada ya? Bisa aja ada aja. Yang awalnya kan dia cuma beli nih, beli 1 jutaan misalnya. Ternyata karena dia ngeliat peluang, aku ingin ngajuin juga franchise. Iya, ada yang gitu ya? Ada yang seperti itu. Bisa juga. Nah, jadi tapi tetap kita filter. Iya, betul. Artinya usaha atau proposal yang masuk ke kita Cek dulu mitigasi agar menguntungkan bagi kolaborator gitu. Supaya nama baik kita juga terjaga gitu. Karena ada jaminan juga, saya dengar OJK juga sudah. Ya, kita tanggal 14 ini, tanggal 14 Desember kita mediasi dengan OJK terkait dengan posisi kita di dalam pengawasan OJK. Kita termasuk dalam jenis usaha apa gitu. Oh, belum ada. Namanya OJK sendiri pada dasarnya kan selama tidak ada keluhan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat terkait investasi, mereka membebaskan inovasi keuangan itu dibebaskan. Tapi kita ada izin-izin koridornya seperti tetap itu. dipantau ya. Tetap dipantau gitu. Dan kita selalu mediasi dan kita mengejar itu agar kita dapat kepercayaan lebih banyak. Kalau maunya rame-rame ini masuk apa nama? Kan ada kok pinjol, pinjaman online atau sistem startup seperti itu. Kalau ini masuk ke apa dia? Jadi Dari rame-rame mau ngajuin apa ke OJK? kita membayangkan diri kita berdasarkan data dari OJK adalah project crowdfunding. Project crowdfunding adalah Project co-funding. crowdfunding. Project co-funding. Project crowdfunding itu ada beberapa ya, ada equity crowdfunding, ada project crowdfunding, ada peer-to-peer. Oh ya, peer-to-peer ya. Ya, kalau peer-to-peer itu model Coinworks, peer-to-peer yang pinjaman ya itu. Kalau equity crowdfunding itu kayak Santara. Kalau kita project crowdfunding. Oh, nggak mau seperti Santara. Kita berbeda konsepnya karena kalau Santara itu kan modelnya dia punya usaha dan kita membeli saham seperti itu. Jadi selama usaha itu berdiri dia memiliki saham itu gitu. Jadi nggak ada waktu. Kalau ini beda. Kalau kita punya durasi waktu, kita project sebenarnya. Yang kita tawarin adalah
sesuatu event atau project yang berjalan dengan durasi waktu. Misalnya ada limitnya seperti itu. Seperti ya kita nggak terbatas pada franchise ya. Kita juga bisa konser musik gitu, atau event yang terkait project lah intinya. Kalau usia member antara yang ngajuin proposal atau apa namanya yang peminatnya ini member ini berapa rata-rata? Iya, yang member pasti milenial karena rata usia remaja sih usia 20 sampai 30. Udah ada itu ya. Udah ada nanam modal apa ya investasi. Iya, karena menurut saya milenial sangat tertarik dengan model investasi. Iya. Itu yang sangat. Berapa persen dari kan saya dengar 2.500 beli yang itu berapa persen milenial usia di bawah 30 lah. Kalau di bawah 30 mungkin sekitar 40 sampai besar juga. Iya. Berarti ada yang tua juga orang. Ada. Rata-rata apa tuh? Profesinya rata-rata pengusaha sih. Dari pegawai negeri atau pegawai karyawan? Kalau background itu kita nggak sampai memperberat. Tapi boleh sah saja. Tidak ada aturan kan? Iya, artinya kenapa nggak disasar? Artinya itu kan juga pasar kita membebaskan sih. Kita berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya member. Cuman kan itu kembali lagi ke membernya. Tertarik ya dengan konsep bisnisnya. Tapi kan sudah ada klasifikasinya, mungkin ini PNS sekian orang, karyawan swasta dua. Klasifikasi seperti itu. Cuman kita roadshow ke kampus-kampus juga aktif juga. Banyak kan di milenialnya berarti. Banyak milenial. Karena kita aktif banget di IG. Kalau kita ngomongin IG, berdasarkan data saya, itu kita sudah punya 3.300 follower dan itu adalah salah satu follower startup terbanyak. Bahkan yang di Indonesia yang sudah eksis sekalipun belum tentu sebanyak itu. Dari 33.000 itu member di situ juga semua ya? Iya. Wajib kan ya? Enggak sih, enggak wajib. Wajib dulu. Banyak informasi yang kita share di sana. Mau enggak mau mereka juga harus dulu ya. Nah, kemudian ini kalau bicara member ini usia, kalau gender sendiri apa namanya perempuan kita belum sampai klasifikasi itu, cuman ya ibu mungkin ada investasi gitu ya, tapi kita heterogen, artinya kita enggak itu sih membebaskan karena makin banyak senangannya apa arisan kayak gitu ya benar seperti itu sih tapi bebas itu ya. Kita belum sampai segitunya karena kan kalau misalkan ada database paling nggak ada data perempuan segini cowok segini cewek segini itu belum tahu ya belum ada datanya ya. Tapi mungkin cowok lebih banyak bisa aja tapi kalau saya lihat cewek juga banyak karena yang biasanya rajin nabung atau yang seneng apa ya nabung investasi itu apa emas-emas ibu-ibu kan biasanya lebih seneng nyimpen uang gitu tapi belum sampai ke sana ya. Sih kita ngomong itu kan. Baik, ini obrolannya udah panjang, saya mau banyak bertanya teman karena waktu kita. Ya. Tapi paling enggak kita punya gambaran sederhananya lah, yang lebih simpel karena mungkin ini kan juga banyak dengan UMKM, artinya pengembangan usaha termasuk EO dan sebagainya. Untuk pertanyaan saya selanjutnya nih, keuntungan sendiri, benefit sendiri dari member untuk ini seperti apa? Ya member sudah pasti dapat benefit dari usaha keuntungan usaha yang dibagikan gitu. Jadi tidak member tuh bukan berarti tidak mendapatkan profit apa-apa. Jadi karena ini kan usahanya milik mereka gitu. Kalau usahanya itu besar, otomatis keuntungan member itu besar juga gitu. Contoh misalnya yang Iya kemarin contoh kita beli 1 juta nih. Seperti apa namanya perjalanan tuh keuntungannya bagi hasil atau sharingnya? Ya jadi pertama kita beli kan, kita mendaftar dulu di rame-rame.id di platformnya, kemudian kita melengkapi profil, baru kita bisa membeli produk usaha jika ada yang ditawarkan. Kemudian kita bebas tuh mau berapa aja, tapi kelipatan 1 juta. Nah, selama itu ditawarkan, kita menunggu konsepnya kan sampai itu terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka dia proses ke perizinan atau pembangunan. Tergantung kalau udah lengkap perizinannya sudah. Kalau dia butuh pembangunan biasanya. Nah, itu biasanya berjalan ya kurang lebih 3 sampai 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan.
Kemudian ya di bulan berikutnya mereka sudah bisa menikmati keuntungannya. Jadi itu dibagikan, ada laporan hariannya, ada laporan bulanannya, orang bisa ngeliat CCTV-nya juga, jadi bisa dimonitor langsung dari platform kami gitu. Contohnya bisa nggak yang lebih real untuk misalnya salah satu yang sudah jalan selama Iya, ini? salah satu yang Misalnya sudah kita jalan. minta nih usaha ini seperti apa misalnya pembagian? Iya, contoh si Boba di Singaraja si itu Boba. itu hasil dari crowdfunding di rame-rame.co.id ya. Itu sudah berjalan 4 bulan dan sudah 4 kali dibagikan. Nah, Kalau 1 juta itu berapa dia dapat per bulannya? nggak pasti sih ya. Oh, tergantung penjualan ya? Persentasenya? Kalau kemarin kita lumayan gede pas pembukaannya, artinya pembukaan itu kan Rame. volumenya gede-gedean. Jadi kita dapat bersihnya lumayan besar ya, dan itu dibagikan langsung ke sistemnya seperti ini. Jadi seluruh keuntungan itu dibagi jumlah lembarnya. Misalnya si Boba itu butuh 500 lembar, berarti kan 1 lembarnya 1 juta. Kalau saya cuma membeli 1 lembar, berarti dibagi 500 dikali 1 gitu. Bagi 500 kali 1. Nah, keuntungan tersebut dibagi 500 dikali 1 berarti kan gitu. Artinya seperti itu. Itu berlangsung tiap bulan. Kalau penjualan menurun ya turun juga akhirnya. Jadi kita nggak pasti sih. Tapi rumusnya seperti itu ya. Rumusnya pasti seperti itu. Dan itu sudah berjalan dan paling nggak kalau seperti itu 2 bulan balik modal ya. Enggak Lebih juga sih kalau belum 2 tentu bulan ya? belum tentu sih. Ah. Artinya kan banyak tuh yang beli. Iya. Karena kita nggak memiliki modal itu cuma 1-2 orang yang membeli usaha itu. Banyak orang. Biasanya 80 orang, 100 orang, dan itu kan lama jadinya karena makin kecil kan. Iya. Kecuali borongan tuh, misalnya satu project itu cuma 2 orang atau 3 orang kan kelihatan. Iya. Artinya ada rumusnya lah. Ya, dan kita fair gitu, konsepnya fair. Bisa dicek juga ya. Bisa dicek juga. Nah, kalau untuk si yang pembawa proposal yang misalnya dia modalnya paling gede itu, Dia kan ikut dalam sebagai jadi satu juga ya? dari- Cuma nilai aja ya? Dia nggak spesial perlakuannya, Sama aja. gitu. Oh, gitu ya. Karena kan ini Walaupun dia punya gagasan yang punya benar. Oh, gitu. Karena dia butuh partner lah istilahnya untuk membuka Berarti usaha. cuma dikali berapa dia Benar, punya berapa. lembar itu ya. Benar. Kalau dia punya 100 juta ya segitu Iya. bagiannya. Ya, seperti itu sih. Paham. Jadi tidak ada perbedaan antara yang Iya, antara inisiatornya inisiator dengan sama member gitu. Siap. Berarti intinya sudah ada rumusnya seperti itu. Nah, kalau untuk proyeknya sudah berapa? 5 yang sudah 5 berjalan, itu terus dijaga. terus kita pantau. Karena kalau penjualan menurun, kita encourage untuk kita Evaluasi ya. meminta kolaborator untuk ikut mempromosikan lagi. Misalnya kita punya promo nih dari si Boba Pusat, punya promo buy one get one free. Kita umumin ke kolaborator si Boba bahwa ini nih ada promo, tolong dong dipromosiin juga itu menaikkan penjualan seperti itu. Jadi kita ikut. Berarti kalau 5 project itu yang handle langsung dari rame-rame atau inisiator atau gimana? Kalau kita franchise biasanya ada operatornya ya untuk hariannya. Oh, dari franchise mereka ya. Dari franchise biasanya kita punya operator untuk operasionalnya seperti penyediaan bahan baku. Jadi rame-rame itu cuma menerima laporan pengeluaran dan pemasukannya aja. Oh, untuk karyawan apa? Franchise. Franchise dan operator sih biasa. Inisiatornya enggak? Enggak kan, inisiator ikut juga sebagai kolaborator. Jadi dia terima laporan juga. Oh, berarti dana ini kita serahkan ke franchise gitu ya? Benar. Oh, iya. Siap. Benar. Berarti mereka lah yang dengan dana ini dikelola. Dan ini kan dikelola jadi usaha kan, jadi project gitu Di kan. Boba apa semua gitu ya. Iya. Gitu. Jadi inisiator dan member ini sama kalau ini tinggal jaga aja lah. Gitu Iya, kita memastikan bahwa usaha tersebut tidak mengecewakan kolaborator lah gitu. Karena kita kan pengennya semua senang gitu. Iya. Terus kemudian berarti ada kesulitan nggak untuk 5 project ini atau mau nambah lagi itu cukup atau pada dasarnya kita melihat bahwa trennya adalah masyarakat makin tertarik. Dengan masyarakat makin tertarik, baik untuk menawarkan proyeknya maupun untuk menjadi kolaboratornya, kita makin kewalahan tentunya. Iya. Dan kita harus menyiapkan benar-benar infrastruktur, menyiapkan sumber daya yang baik gitu. Makin banyak, semakin banyak tenaga. Kita memang visinya adalah menjadi besar. Kita
Berarti dari rame-rame sendiri satu project berapa orang yang jaga ini? Atau dijaga sama-sama atau ada tim sendiri? Sejauh ini masih bisa dihandle oleh tim kecil kami ya. Jadi masih lah, karena kita nggak mengambil project yang di luar Bali. Artinya kalau masih link ke Bali kita masih bisa mantau gitu. Berarti staff nambah kan? Ya, Staff di staffnya Tengah enggak. ya? Ya, kita punya beberapa. Awalnya mungkin masih 2 project, 1 project bisa, berarti kan sekarang butuh yang lebih. Iya. Sekarang udah berapa di Kita di admin apa? 3, 4, mungkin 9 orang. 9 orang ya, semua online apa Semuanya bekerja secara remote. remote ya? Cuman kita punya kantor di Jalan Serabi 2. Serabi 2 ya. Jadi lebih banyak remote lah. Lebih banyak remote karena kita punya kesibukan masing-masing. Dengan juga. 9-10 orang tuh apa? Biasanya Zoom apa? Iya, biasanya dengan platform Meetingnya Zoom Zoom. gitu. Dan itu jalan selama ini ya. Jalan. Ini menarik sekali. Jadi mudah-mudahan nih banyak inspirasi juga, banyak apa namanya, sharing-sharingnya sangat banyak terutama untuk dunia usaha teman-teman di milenial yang mungkin di COVID ini kan mau investasi, Iya, mau benar. taruh uang seperti itu. Kira-kira ada yang terakhir nih, karena kita waktunya sudah mau tutup, kita mau apa terbatas waktunya juga. Terakhir saya ke Pak Komang, apa nih planning ke depan rame-rame? Mungkin ini kan nggak mungkin di zona aman aja, artinya ada mungkin Ya, apa next projectnya? ya jadi Atau hal baru mungkin? kita kita terus berinovasi ya, Iya. dalam artian kita ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan kita terus berusaha untuk menjadi besar. Target seperti yang saya bilang, champion di Bali, Iya. visi kita adalah menghasilkan lebih banyak usaha dan pengusaha. Kita sudah bekerja sama dengan bank juga untuk menghandle keuangannya, kemudian ke OJK untuk pengurusan pengawasannya usaha kita seperti itu. Nah, kita juga apa ya, di tengah pandemi ini mengalami pasang surut ya, karena usaha itu sangat terkena imbas ya kalau menurut Efeknya. saya. Namun sejauh ini rame-rame.co.id survive dan itu kami berharap itu menjadi inspirasi banyak orang terutama di Bali yang terkena imbasnya untuk tidak takut untuk membuka usaha. berinovasi. Ngomong-ngomong champion, sekarang udah merasa champion atau belum? Kita udah mulai punya Masih nama masih pasar sih, lah ya. tapi ya, kita masih berusaha untuk semakin dikenal gitu. Iya. Tapi nggak khawatir tentang ada kompetitor untuk pesaing nanti Tidak, yang karena menurut saya- membuntuti atau meniru sistem ini. Menurut saya nggak masalah, artinya semakin banyak pengusaha, semakin banyak usaha kan itu mendukung program pemerintah juga kan. Pemerintah saat ini sangat galak sekali dengan gerakan 1000 startup, Iya. apalagi dengan undang-undang cipta kerja bahwa di masyarakat di encourage untuk membuka berusaha aja, bukan sebagai pegawai, sebagai pengusaha seperti itu. Jadi Undang-undang Cipta Kerja kan juga iya, undang-undang cipta kerja sangat mendukung hal tersebut. Jadi menurut saya ada kompetitor itu bukan hal negatif, malah itu hal positif. Berarti bisnis ini adalah bisnis yang diterima oleh masyarakat seperti itu. Bahwa ada kompetitor itu kita welcome banget gitu. ada ini nggak persiapan mungkin upgrade sistem ke inovasi dalam apa namanya mungkin aplikasi, mungkin web dan sebagainya, Iya, IT-nya dan sistem konsep-konsep lain mungkin ada upgrade seperti apa? Ada. Kita di 2021 berplanning mengupgrade website kita karena jumlah membernya sudah semakin banyak ya gitu. Kita sudah kita punya roadmap-nya dan itu sudah terplanning. Jadi di 2021 kita banyak sekali upgrade di bidang teknologinya. Iya. Kemungkinan juga masuk ke mobile app-nya. Iya. Berarti udah champion ya sebenarnya. Ya, Nah, untuk mudah-mudahan. apa namanya ke birokrasi sendiri, ke pemerintahan mungkin ada ini nggak? Mungkin sharing ke dinas-dinas terkait atau ke pemerintah? Ya, karena founder rame-rame.co.id juga orang HIPMI ya, jadi Oh, media pasar. Nah, jadi mereka juga sering mediasi dengan pemerintah, artinya terkait dengan rame-rame.co.id. Kita pengennya sih misalnya sebuah desa itu pengen punya BUMDes ya, atau badan usaha milik desa. Kenapa kalau desa tersebut belum mampu, kenapa nggak didanai lewat crowdfunding sehingga kan lebih gampang. lebih usaha tersebut punya desa dan kembali lagi ke desa keuntungannya seperti itu. Jadi kita pengennya sih ada support dari pemerintah untuk itu. Cuman
ya itu masih kita usahakan prosesnya ya. karena itu nggak mudah kan gitu untuk masuk ke sana. Dan sedang berjalan. Dan sedang itu udah ada di ide foundernya gitu. Iya, iya. Kalau ojek udah aman dan lain-lain sebagainya aman, berarti tinggal next project aja. Mudah-mudahan semakin rame-rame.com ini semakin rame. Dari ramanya aja udah rame-rame. Iya benar. Baik, Pak Komang nih, kita waktunya terbatas dan saya sebenarnya pengen ngobrol lagi. Mungkin lah next kita kabar-kabar apa kita talk show lagi. Terima kasih sudah hadir di studio. Mohon maaf juga ada kekurangan. Dan baik, Semeton Radabel Digital. Demikian tadi obrolan santai kami dengan Bapak Ikomang Mahardika selaku co-founder dari rame-rame.id. Semoga obrolan ini ada manfaatnya, bisa kita ambil. Dan bagi yang tertarik dengan rame-rame.co.id, silahkan masuk ke webnya dan juga di medsos-medsosnya. Terima kasih sekali lagi, selamat siang dan sampai jumpa.